mereka dari kelompok usia produktif yang berumur di bawah 45 tahun ke bawah ini. Di samping itu, karena juga ada pendidikan yang pembiayaan pendidikan yang sangat besar di era Orde Baru, sekarang secara akumulatif kita mulai melihat bahwa kelompok ini juga well educated. Jadi income-nya lebih bagus, usianya muda, income-nya lebih bagus, pendidikannya juga lebih bagus, dan yang keempat, mereka ini adalah well connected. Mereka hidup di era connectivity yang serba terkoneksi. Tetapi ada satu faktor yang lebih penting dari itu. Mereka adalah native democracy. Saya ingin menjelaskan persoalan ini. Kalau kita saya menggunakan analog perbandingan dengan IT, Pak. Orang-orang yang berumur 60 tahun di Indonesia pasti tahu bahwa dulu kita ini tidak punya telepon. Ya kan, tidak ada sarana telekomunikasinya. Biasanya dulu cuma melalui radio kan. Kemudian muncul telepon fix line. Sekarang saya kira sebagian anak-anak mungkin sudah tidak ada telepon fix line di rumahnya gitu. Iya kan? Karena tidak ada lagi perusahaan telekomunikasi yang menambah saluran untuk fix line. Kemudian muncul pager. Iya kan? Kemudian muncul handphone yang besar dulu, Motorola, tapi fungsi tunggal, cuma telepon, iya kan? Cuma telepon. Kemudian ada fitur baru ke dalam handphone ini, namanya SMS, tapi tidak ada yang lainnya. Lama-kelamaan kita mulai menyaksikan bahwa dalam satu handset ini, fitur-fiturnya terus bertambah. Fitur-fitur dalam headset ini terus bertambah, sampai kemudian kita masuk ke era smartphone. Satu headset dengan begitu banyak fungsi, fitur-fiturnya begitu banyak. Tapi coba kita lihat pada budaya para pemakainya. Orang-orang yang bermigrasi dari begitu banyak sistem alat komunikasi ini, katakanlah mereka yang sekarang berumur 60 tahun ke atas, disebabkan oleh kemapanan ekonominya, dia akan membeli handphone paling canggih yang terakhir keluar. Ya kan? Karena dia ada uang. Dan handphone ini bukan fungsi, tapi status. Ya kan? Saya pakai yang tercanggih, yang terakhir. Keluaran terakhir. Tapi dari sekian banyak fitur-fiturnya, yang dia pakai cuma basic feature-nya saja. Telepon, SMS, plus kamera. Ya kan? Kalau tidak ada orang yang difoto, dia foto dirinya sendiri. Jadi fitur smartphone yang begitu banyak ini, dia punya, cuma yang dipakai satu saja, 2 atau 3. Tapi anak-anak yang lahir begitu melek sudah ada smartphone ini, dia tumbuh dengan smartphone itu. Dia hanya kenal ada smartphone. Dia tidak tahu fix line, dia tidak tahu pager, dia tidak tahu yang lainnya. Kita kasih dia handphone Cina yang harganya 200-300 ribu, dia utak-atik semua fiturnya. Karena kapasitasnya lebih dari semua fitur-fitur itu. Ya, makanya handphonenya cepat rusak, minta dibeli baru lagi. Dan minta yang canggih juga seperti bapaknya. Nah, anak-anak ini kita sebut mereka native IT. Orang tua yang bermigrasi kepada sistem yang baru ini namanya imigran IT. Saya termasuk imigran IT sebenarnya. Begitu juga dalam budaya misalnya. Kalau ada orang misalnya, ada orang setelah lulus dari perguruan tinggi misalnya, orang Jogja, umur 20 tahun atau 25 tahun, lulus dari perguruan tinggi di sini, cari-cari kerja di Jogja tidak ada, dia pergi ke Jakarta. 30 tahun kemudian, dia sudah umur 50 kan. Mungkin dia sudah punya anak yang juga umurnya 20 tahun. Ayah dan anak ini memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda. Si bapak akan mengatakan, saya orang Jogja, tinggal di Jakarta.
Tapi anaknya itu akan mengatakan, saya orang Jakarta asal Jogja. Ada bedanya nggak? Hah? Ada bedanya? Itu jelas besar perbedaannya. Anak ini itu merasa sebagai native Jakarta, orang asli Jakarta. Cuma akarnya, akar etnisnya dari Jogja. Tapi bapaknya tidak pernah merasa sebagai orang Jakarta. Walaupun dia tinggal di Jakarta, dia tetap merasa sebagai orang Jogja. Akarnya dia perantau. Anaknya bukan perantau. Jadi kalau dia pulang ke Jogja, dia menyebut diri pulang kampung. Dia tidak bilang, dia tidak merasa perantau. Dia mengunjungi kampung bapaknya. Iya. Itu perasaan. Saya orang Bugis, saya ke Jakarta pada umur sekitar 18 tahun. Saya memperkenalkan diri dengan cara begitu, tapi anak saya bilang tidak. Kan semuanya lahir di Jakarta. Nah, sekarang orang Indonesia yang lahir di awal Orde Baru mendapatkan pendidikan. Dan kemudian kira-kira di awal 30-an tahun reformasi datang. Iya kan? Dia masuk era reformasi. Dan anak-anak Indonesia yang lahir di pertengahan tahun 90-an, begitu dia lahir, dia hanya kenal ada sistem demokrasi. Iya. Orang-orang ini semuanya yang kita sebut sebagai native demokrasi. Tetapi orang yang berumur 50 atau 60 tahun ketika reformasi ini terjadi, dia berimigrasi ke sistem yang baru, sistem demokrasi ini, tapi sebagian besar waktu hidupnya dipakai dalam sistem otoriter. Dia mungkin berganti sistem, tapi tidak semua fitur demokrasi bisa lengket di kepalanya, apalagi dalam kulturnya. Iya kan? Karena itu kalau kita lihat, kalau misalnya dia memimpin, dia menggunakan fitur-fitur demokrasi yang basic. Pemilihan umum itu fitur demokrasi yang basic. Pilkada itu fitur demokrasi yang basic, iya kan? Tetapi afirmasi terhadap perempuan itu fitur demokrasi yang mulai agak rumit sedikit. Persoalan minoritas, itu fitur demokrasi mulai lebih rumit sedikit. Dan makin banyak fitur-fitur demokrasi yang rumit, iya kan? Dan saya kira kalau ada persoalan dalam masa transisi ini, sebabnya adalah karena orang-orang yang memimpin kita adalah imigran demokrasi yang tidak bisa menggunakan seluruh fitur demokrasi dengan baik. Nah, karena itu ciri utama dari generasi baru nanti ini sepenuhnya adalah native demokrasi. Dan karena mereka mayoritas secara populasi sekarang ini, maka persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya kita kira-kira bisa kita gambarkan seperti ini. Persoalan politik kita pertama akan kita lihat struktur politik yang makin mendatar atau flat karena memudarnya hierarki dan otoritas. Memang presiden kelihatan masih yang paling tinggi, tapi coba Anda bayangkan, kalau yang menang bupati karena ini pilkada langsung, kan dia tidak punya utang budi kepada presiden. Dia tidak merasa bahwa antara dia dengan presiden itu ada hierarki. Jadi de facto sebenarnya organisasi negara kita ini flat. Hierarkinya hilang. Bahkan sekarang kita menemukan bisa jadi ada bupati atau gubernur yang dipanggil oleh presiden, dia tidak datang. Atau apalagi kalau cuma menteri dalam negeri, iya kan? Apalagi kalau beda warna partainya kan. Ini bagaimana kalau presidennya misalnya biru, gubernurnya kuning, wali kotanya atau bupatinya merah. Nah, itu kan susah kan? Tapi inilah persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, negara tidak lagi dipandang dalam perspektif otoritas, atau dengan kata lain, otoritas negara itu semakin kecil, tetapi kapasitas yang dituntut dari negara itu makin besar. Jadi tanggung jawab yang diberikan kepada negara makin besar, tapi otoritas yang diberikan kepada mereka makin sedikit. Jadi bagaimana Anda bisa membuat output yang besar dengan resources yang sedikit? Iya kan? Resources dalam pengertian adalah otoritas. Kan ini masalahnya. Tidak lagi berbanding lurus. Kalau kita lihat di era Orde Baru, negara itu full power karena otoritasnya penuh.
Kalau sekarang otoritas pimpinan puncak itu tidak. Coba Anda bayangkan misalnya anggaran, otoritasnya sebagian besar, sebagiannya ada di DPR, tidak sepenuhnya ada di eksekutif. Begitu dieksekusi ke bawah, ini ada masalah. Ya, ya. Jadi otoritas negara semakin kecil, semakin terlimitasi, semakin dibatasi, tetapi tanggung jawab yang dituntut kepada dia dan output yang diharapkan kepada dia itu sangat besar. Nah, itu yang ketiga adalah kita menghadapi persoalan yang namanya new meaning of citizenship gitu ya. Jadi makna baru dari kewarganegaraan, konsep kewarganegaraan. Kalau dulu pemimpin itu datang dengan ide, dan karena itu umumnya rakyat hampir bisa dikatakan sebagai followernya. Kalau sekarang rakyat itu bukan follower dari pemimpin, dia voters dari pemimpin. Dan ada beda antara follower dan voters. Jadi waktu kita memilih pemimpin itu, ini adalah satu peristiwa transaksi politik. Kita punya harapan kepada dia yang harus dia penuhi. Bukan karena dia punya ide yang independen maka dia menang, tetapi justru karena kita membebani harapan kita kepada dia, dan dia harus mengikuti semua harapan-harapan kita. Jadi nanti kalau forum rektor meminta KPU diberikan kewenangan dalam judicial review ini memantau seorang presiden sesuai dengan janji-janji politiknya, ini makin berat Pak. Ini makin berat itu. Iya kan? Jadi ditagih sebelum memimpin, ditagih sesudah memimpin. Saya khawatir setelah pensiun pun masih ditagih nanti. Nah kemudian ini, tapi itu polanya. Kemudian kita lihat dalam masalah ekonomi kita lihat. Nah, saya kira ini nanti yang saya tidak menyampaikan agenda sekali lagi di sini. Perubahan dalam ekonomi kita sekarang ini terjadi secara sangat drastis, dan karena itu menurut saya perdebatan yang harus kita munculkan sekarang ini dalam bidang ekonomi itu terutama kita kembali kepada persoalan dasar tentang new elements of wealth creation. Apa sih faktor yang menciptakan kemakmuran itu? Dan di mana peran negara dalam proses penciptaan kemakmuran itu? Apa saja elemen-elemen yang menciptakannya? Kita kembali sebenarnya kepada perdebatan itu, karena menurut saya, karena ini kaitannya dengan yang kedua tadi, yaitu seharusnya, karena menurut saya sekarang, ketika terjadi peralihan pergantian kekuasaan nanti, kita tidak menghadapi masalah ekonomi sebenarnya yang terlalu krusial dalam pengertian itu. Tetapi yang menurut saya justru perlu untuk kita kaji ulang kembali itu adalah konsep dasar tentang long term wealth, kemakmuran jangka panjang. Artinya kita punya waktu untuk masuk kepada persoalan yang lebih fundamental seperti itu, untuk melakukan semacam redesign terhadap banyak sekali kebijakan-kebijakan ekonomi kita. Misalnya karena itu saya cenderung mengatakan dalam kasus ini disebabkan oleh efek globalisasi dan juga era Asia yang sekarang kita sebut itu, ide-ide tentang kemandirian, ide-ide tentang kemandirian menurut saya agak kurang tepat untuk kita pakai. Seharusnya yang kita pakai adalah ide-ide tentang kolaborasi. Misalnya contohnya dalam bidang pangan. Yang kita kritik biasanya itu adalah bahwa kita adalah pengimpor dari kebutuhan dasar pangan kita. Tapi kalau kita berbicara dalam konsep kolaborasi, seharusnya kita berpikir melangkah lebih jauh. Bukan sekedar mencapai angka kemandirian dalam produktivitas pangan kita, tetapi justru bagaimana kita memposisikan Indonesia sebagai negara yang memberi makan dunia. Karena kita punya kemampuan itu pada dasarnya. Tetapi kalau kita berhenti hanya pada ide kemandirian, kelihatannya itu gagah, gitu ya. Tapi sebenarnya tidak cukup menyelesaikan masalah. Sebab di tempat lain nanti mungkin kita punya masalah. Salah satunya nanti adalah masalah kita misalnya dalam bidang energi, dan masalah kita di dalam bidang-bidang yang lainnya.